Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a. Bahwa di dalam Islam ada ilmu zahir, ada ilmu yang batin. Ada ilmu syariat, ada ilmu thariqah. Ada ilmu fiqih. Dulu fiqih itu berkaitan dengan semua. Namun di perkembangan zaman, fikih ini khusus menjadi perkara hukum zahir. Contoh, kalau mau sholat, syaratnya wudu. Wudu syaratnya air yang suci. Air yang suci, apa saja jenisnya, itu kajian ilmu fikih. Namun, wudu itu tidak sempurna kecuali dengan batin. Ada hadis, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak disebut berwudu orang yang tidak menyebut nama Allah, ya. Boleh ditutup saja, Pak. Itu gerbangnya separuh, buka bagian itu aja. Ya. Khawatir mata saya ngeliat ke sana kan. Ya. Lewat kan jadi nggak enak, ya. Nah, kitab ini ketika mazhab yang 4 sudah kuat, lalu tasawuf sudah tumbuh, jadi mazhab yang 4 sudah oke. Imam Syafi'i itu mazhab ke-3. Mazhab ke-4-nya murid beliau sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal, wafat 241. Oke, coba ingat 241. Udah nggak muncul lagi mazhab fikih, udah habis. Muncul Daud Az-Zahiri tapi tidak masyhur. Lalu di masa itu juga muncul mazhab tasawuf. Ada mazhab Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu di wilayah Khurasan, wilayah Iran hari ini. Ada aliran Baghdad ini Junaid Al-Baghdadi. Daerah kebayang Iran dan Irak. Dulu belum Syiah, ya, belum Iran yang sekarang. Iran yang sekarang kan baru akhir tahun 80-an, 89. Yang sekarang lagi temenan sama Hamas, ya. Ya. Dulu ada seorang Habib pergi kunjungan ke sana, pulang-pulang dituduh Syiah. Mau marah dia sama orang-orang itu, ya. Sekarang temenan, ya. Alhamdulillah. Nah, kita nggak bahas itu. Cuma saya ingin kasih tahu aja bahwa wilayah itu dulu wilayah Sufi, ya. Ada satu negeri namanya Tus, maka ulamanya disebut At-Tusi. At-Tusi. Imam Sarraj itu bernama Abdullah bin Ali As-Sarraj At-Tusi, dari kota Tus, ya. Imam-imam yang muncul dari aliran ini, mereka suka menulis. Jadi ulama-ulama yang dulu di Iran, Persia, mereka suka menulis. Ini termasuk kitab awal, tidak awal banget, tapi awal yang paling bagus tentang tasawuf. Dan beliau ahli hadis, ini perlu diketahui. Imam As-Sarraj seorang ahli hadis Sufi, gak bisa. Sebelum beliau ada seorang imam bernama Al-Hakim At-Tirmidzi. Itu sezaman, bahkan seperguruan dengan Bukhari, tapi Bukhari lebih tua. Al-Hakim At-Tirmidzi nulis kitab Khatmul Awliya atau Siratul Awliya. Itu kitab tasawuf yang berkental sekali hadisnya. Kental sekali hadisnya. Jadi tolong teman-teman, kajian sunnah, kajian tasawuf tidak boleh dipisah, ya. Maka tanya Buya Dzul Asfi, ya, kami concern dari 2004 saya nggak pisahkan kajian tasawuf dan kajian hadis, ya. Buya Dzul Asfi ikut ngaji hadis di tempat kami dulu 2006 tuh, ya, 2005, 2006, ya, 2006, ya. Nah, sampai hari ini, ya, sampai hari ini kita masih ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Ilmu hadis, ilmu alat, karena ini dipakai oleh semua ilmu, ya. Jadi kalau ada yang mau berangkat ke Timur Tengah,
mau jadi pakar apa, misalnya mau pakar hadis, tetap butuh ilmu fikih, tetap butuh ilmu aqidah, tetap butuh ilmu tasawuf. Ya, kalau ada orang mengatakan dulu nggak ada tasawuf, gimana cara jawabnya? Nggak ada tasawuf. Jawabannya sederhana, emang dulu di zaman Nabi ada ilmu hadis? Dulu ada ilmu tafsir nggak di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fikih Imam Syafi'i ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada, sama-sama nggak ada. Ilmu ini berkembang, ilmu berkembang, syariat tidak berkembang. Bisa bedain nggak? Syariat itu ajaran yang turun dari Allah, begitu, nggak boleh berkembang. Tapi pemahaman tentang syariat boleh berkembang nggak? Ya, dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang belanja makanan pakai online nggak? Nggak ada. Dulu kalau orang-orang tua transaksi mesti dibunyiin, saya jual ya, saya beli gitu. Sekarang kalau di Indomaret, Alfamart gimana? Gitu doang kan? Secara fikih Syafi'i nggak masuk loh itu. Tapi di fikih Syafi'i ada satu ujungnya, antaradin, ada di Quran. Yang penting ridho. Yang penting ridho. Udah selesai. Nah, bagaimana cara jawabnya? Maka GoFood, apa GrabFood, Shopee Food, apa lagi? Food. Semua yang online itu, ataupun yang cara e-commerce hari ini, itu nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah. Karena Quran dan Sunnah sudah selesai. Nabi SAW sudah wafat. Apa yang tidak selesai? Pemahamannya yang berkembang. Ya, maka kita beruntung punya ulama yang mereka tidak saklek. Kehancuran umat Islam, Islam tidak hancur. Kehancuran umat Islam, Islam tidak akan hancur. Tenang. Kenapa? Islam di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Maka Islam nggak pernah pecah. Yang pecah cuma umat. Tolong nggak usah sedih-sedih amat ngeliat umat Islam pecah. Al-Islam satu, umat Islamnya banyak. Ya, Al-Islamnya satu, aliran tentang Islamnya boleh banyak. Ya. Jadi masih pusing kalau ada orang beda-beda pendapat? Ya. Apakah Nabi mengajarkan satu ilmu yang tidak diajarkan kepada orang lain, tapi diajarkan ke sahabat tertentu? Ada. Nah, maka dalam satu riwayat di kitab Imam Abu Nuaim, ya, dinukil oleh Imam Abu Nasr As-Sarraj, an Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Ali, beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah SAW sab'ina baban minal ilm, lam yu'allim dzalika ahadan ghairi." Nabi mengajarkanku 70 ilmu yang tidak pernah diajarkan kepada seorang pun selain aku. Berarti Nabi mengkhususkan sahabat tertentu dengan ilmu yang tidak diajarkan ke sahabat yang ilmu loh ya, bukan syariat. Kalau syariat semuanya diajarin. Kalau ilmu dikhususkan untuk orang yang sanggup untuk menampungnya. Nah, di sini walaupun kitabnya agak horor ya, nggak usah khawatir, ini sudah kita bekasikan kitabnya, sudah kita jati keramatkan, sudah diindonesiakan, dinusantarakan bahasanya. Ya, nggak ada kitab yang rumit itu engkau yang tidak mau paham. Ya, tidak ada makom yang tinggi, yang ada itu dirimu tidak mau berjalan. Ya, kalau mau menjalani makom, ya sampai. Ya, jadi betulkah ada ilmu yang Nabi khususkan? Betul, ada, ini dalilnya. Di Sahih Bukhari, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW wi'ain, 2 goni, 2 karung. 1 karung basastuhu, aku sebarkan, sedangkan yang kedua, kalau aku sebar maka kalian akan membunuhku atau aku terbunuh. Tapi berkembang zaman, semakin kuat dan orang semakin bisa menerima. Nah, ini zamannya. Dan ini puncaknya. Hampir berapa ya? Hampir 500 lah, 500-an judul kitab tasawuf sudah mulai dicetak. Ya, saya berdoa semoga sampai 1000-an gitu ya. Amin ya. Ini masanya
kebangkitan ilmu kerohanian Islam. Teman-teman semua, saya sering sebut Salahuddin Al-Ayyubi bisa menang itu karena dibimbing oleh seorang mursyid, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita tawasulin tadi, ya, ila ruhi Syekh, ya, Sultanil Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatih, sering begitu kan? Itu dia punya murid namanya Qutb Alban. Qutb Alban itu mirip-mirip kayak wali-wali majzub, kayak Gusmi gitu. Gusmi di Jawa, mesti tahu Gusmi, almarhum. Saya ketemu beberapa murid-muridnya, aneh-aneh. Tapi berkat beliau, Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan lawannya di perang salib. Al-Quds dikuasai. Jadi kalau ingin menang, bangkitkan ajaran kerohanian Islam, insya Allah syirik khafinya hilang. Ya, syirik khafinya hilang, baru orang gak takut mati, baru orang gak konyol dalam berjuang. Kekonyolan berjuang karena kolbunya bernoda. Nauzubillah min dalik. Nafsiyah, ego kita masih main. Nah, ini di sini kita latihan untuk merapikan ego itu, ya, insya Allah. Sementara belum ada talqin di sini, ya. Sementara belum ada talqin di sini. Talqin masih dipusatkan di selatan sana. Sekarang ngaji aja dulu. Udah kuat baru nanti, ya, insyaallah, ya.